Hai guys, berjumpa lagi di vlog Tante Rosa. Oke guys, di video kali ini saya ingin kasih tahu kepada kalian hal-hal apa aja sih yang juga perlu kalian tanyakan kepada gebetan kalian ya, jika kalian itu kenal cowok-cowok di aplikasi online dating. Terutama itu cowok-cowok bule atau cowok-cowok luar negeri ya guys. Nah, sebelum video ini saya lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Tante Rosa dan klik tombol lonceng di sebelahnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari video saya. Nah, jadi guys, ini menurut pengalaman pribadi diri saya ya. Jadi, ini juga penting buat kalian ya yang ingin memutuskan untuk menikah dengan cowok luar negeri, cowok import ataupun cowok-cowok bule ya guys. Nah, daripada nantinya itu kalian akan menyesal dan hal-hal yang tidak kalian inginkan itu akan terjadi, jadi perlu dipertimbangkan juga ya. Dan nggak usah takut, nggak usah malu untuk bertanya, karena memilih pasangan hidup itu satu untuk selamanya ya kalau bisa. Dan pokoknya itu jangan sampai menyesal belakangan ya guys. Nah, jadi ketika kalian itu tertarik untuk mencari pasangan orang luar negeri atau cowok bule atau cowok manapun ya, kalian itu harus beranikan diri untuk bertanya tentang status dia, terus pergaulan dia, latar belakang mereka. Pokoknya tuh harus tanya sedetail-detailnya ya. Tapi jangan lakukan hal ini ketika kalian itu baru PDKT ya. Minimal kalian itu berteman dulu. Terus jika ada tanda-tanda kalau mereka itu tertarik sama kalian dan ingin macarin kalian, bahkan ingin memilih kalian sebagai pasangan hidup, kalian itu perlu bertanya tentang privasi mereka ya. Jadi kalian tuh nggak usah takut kalau nanti ditinggalkan sama mereka atau kalian akan diputusin ya. Pokoknya itu kalian sebagai cewek itu harus jaga diri kalian ya. Apalagi nanti di luar negeri itu kalian itu sendiri, dan jika ada apa-apa kalian itu cuma bisa minta tolong sama pasangan kalian itu. Syukur-syukur kalau pasangan kalian itu baik ya dan mau menjaga kalian. Tapi sebaiknya tuh mencegah lebih baik daripada mengobati gitu loh. Nah, ini juga Tante Rosa berharap juga Tante Rosa dapat pasangan yang baik ya, tidak seperti yang apa yang Tante Rosa bahas di video kali ini ya. Apalagi saya tuh nonton video di tetangga sebelah ya, dia cerita tentang kisah nyata seseorang cewek Asia yang nikah sama bule ya. Nah, apalagi guys, bule itu kebanyakan mereka itu pergaulannya bebas ya. Pokoknya cowok luar negeri mereka kan non muslim, yang muslim aja banyak kok yang seperti itu ya. Misalkan cowok Indonesia gitu kan, zaman sekarang gaya pacaran mereka kan ya pokoknya kalian tahu sendiri lah ya, nggak semuanya, tapi apalagi kalau mereka itu yang ateis atau nggak punya kepercayaan ya. Jadi banyak dari mereka itu pergaulannya bebas gitu, mereka nggak ngikutin aturan-aturan agama yang telah diajarkan kepada mereka gitu. Nah, apa sih hal yang perlu kalian tanyakan kepada gebetan kalian ketika kalian itu ingin memutuskan untuk menuju ke hubungan yang lebih serius? Nah, kalian itu harus mempertanyakan berapa banyak jumlah mantan dia guys, dan dia ngapain aja sama mantan-mantan dia gitu. Jadi ada sih sebagian bule itu yang mau cerita, ada juga yang tidak mau cerita, tapi rata-rata kalau dia serius, dia benar-benar cinta sama kalian, mereka itu pasti jujur guys, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak kayak cowok di negara kita ya. Pokoknya itu bule itu lebih jujur gitu, dia itu apa adanya gitu. Apalagi kalau udah bener-bener jatuh cinta sama cewek, dia tuh mau ceritain apa aja, bahkan sampai rahasia-rahasia pribadi mereka itu mereka pasti ceritain kepada kalian. Nah, ini juga
dulu pengalaman saya ya, saya tuh pernah kenal orang UK ya, tapi dia itu tinggal di Australia. Nah, dia juga pernah ingin menjalin hubungan kepada saya. Dia katanya ingin cari pasangan hidup ya. Dan waktu itu dia itu menunjukkan kalau dirinya itu benar-benar cinta sama saya, dia ingin serius gitu. Tapi saya juga bertanya kepada dia, latar belakang dia, status dia apa, apakah dia udah punya anak, punya istri, dan bahkan saya menanyakan berapa jumlah mantan dia, guys. Dan dulu pergaulan dia seperti apa dan apa yang dia lakukan sama mantan-mantannya dulu ya. Nah, karena dia itu benar-benar ingin serius, jadi dia jujur kepada saya, guys. Dan dia menunjukkan foto-foto mantan-mantan dia, guys, kepada saya. Bahkan dia itu mengirimi saya video-video romantis dia itu dengan mantan-mantan dia kepada saya, guys. Dia itu benar-benar jujur dan gak takut kalau saya tuh bakal berbuat jahat ataupun nyebar video-video mesra dia dengan mantan dia ya. Jadi dia tuh udah percaya sama saya karena dia itu serius. Tapi saya mempertimbangkan hal itu, guys. Nah, karena dulunya itu dia pergaulannya sangat bebas banget, apalagi dia orangnya cakep ya, guys. Dia itu mantannya itu banyak banget, cantik-cantik, seksi-seksi. Ada cewek Singapura, ada dia kerja di bandara atau pramugari kah apa, pokoknya tuh dia cantik-cantik. Bahkan kalau dibandingkan dengan diri saya ini nggak ada apa-apanya, guys, gitu. Nah, akhirnya guys, di situ saya setelah melihat foto-foto dia dan video-video mesra dia sama mantan-mantannya, guys, saya jadi takut ketemu sama dia, guys. Nah, pada hari itu juga pas dia mau traveling ke Asia ya, dia karena ada bisnis trip ya ke Asia, jadi dia sekalian pengen ketemu sama saya. Di situ guys, dia telepon saya banyak kali, guys. Intinya kita udah sepakat janjian sebelum dia terbang ke Asia ya, dia pengen ketemu sama saya. Tapi karena saya takut setelah melihat foto-foto dia dan video-video mesra dia sama mantan-mantannya, saya nggak mau ketemu sama dia, guys. Saya tuh berpikiran yang jelek-jelek, berpikiran negatif. Misalkan dia tuh sudah menjamah banyak wanita, guys. Jangan-jangan nanti dia punya penyakit menular seksual atau penyakit-penyakit lainnya yang berasal dari hubungan intim dengan seorang wanita ya, guys. Pokoknya itu pikiran saya udah nggak karuan. Saya tuh bener-bener takut sama dia gitu. Akhirnya guys, dia itu marah-marah, guys. Saya dikatain penipu lah, cewek PHP lah, cewek modus lah, cewek kurang ajar. Akhirnya saya tuh kasihan sama dia, guys. Akhirnya saya terpaksa beranikan diri nemuin dia. Tapi saya ajak dia makan di restoran, guys. Karena saya takut ya. Di situ saya juga minta dia bayarin makan di restoran. Bodoh amat, mau dia ilfil sama saya. Baru pertama kali ketemu kok udah minta ditraktir, apalagi di restoran yang mewah ya. Saya bodoh amat, guys. Kalau cowok bener-bener baik dan serius, dia tuh bakal ngelakuin apa aja buat si cewek atau si gebetan dia itu ya, guys. Jadi kalian itu gak usah malu, gak usah takut untuk melakukan apapun yang ingin kalian lakukan kepada gebetan kalian. Karena semua ini juga perlu, termasuk menanyakan tentang latar belakang dia dan kehidupan dia dulu, pergaulan dia seperti apa dengan cewek-cewek gitu, guys. Nah, saya pun juga menanyakan kepada cowok saya sekarang, guys. Saya juga nanya mantan dia ada berapa, terus hubungan dia dulu seperti apa, sejauh mana dia pergaulannya sama cewek-ceweknya dia ya. Pokoknya itu kalau dia benar-benar cinta sama kalian dan serius ingin nikahin kalian, pasti dia itu nggak malu untuk menceritakan semua itu. Dia itu nggak ada
sesuatu yang disembunyikan, bahkan termasuk tuh foto-foto mesra atau video-video mesra bakal mereka tunjukin ke kalian jika cowok tersebut serius gitu. Jadi semuanya itu ada di tangan kalian cewek-cewek ya, atau mungkin kalian ingin meneruskan hubungan itu atau berhenti di tengah jalan gitu. Semua itu juga penting guys, karena saya nonton video di tetangga sebelah ya, ada seorang cewek yang curhat sama dia lewat email ya. Intinya itu dia nikah sama bule. Dia tuh nggak tahu pergaulannya pasangannya dia dulunya ya seperti apa, latar belakang dia. Ternyata dia itu punya penyakit menular seksual guys. Jadi cewek tersebut itu tertular penyakit dari pasangannya itu guys, dari si bulenya itu guys. Jadi kan kasihan, apalagi di luar negeri ya, pengobatan itu sangat mahal, ke dokter itu butuh biaya banyak. Jadi tuh perlunya untuk menjaga diri kalian dari hal-hal buruk yang terjadi ya, apalagi punya pasangan bule, karena bule itu terkenal gonta-ganti pasangan ya guys. Nggak usah jauh-jauh, cowok-cowok di negara kita sendiri juga banyak yang seperti itu, apalagi bule gitu. Bahkan nih guys, saya ini gokilnya saya ini saya tuh sampai nanyain sama pasangan saya, kamu disunat tidak? Gitu guys. Sampai saya tuh bertanya, kamu ngapain aja sama mantan-mantan kamu gitu. Terus kalau kamu nanti mau nikah sama saya, kamu harus cek ke dokter, cek kesehatan kamu, alat kelamin kamu, dan sebagainya. Pokoknya tuh hal-hal yang berhubungan dengan organ intim ya. Intinya harus cek kesehatan sebelum dia itu nikah sama saya. Karena kan di Indonesia juga sebelum kalian menikah itu pasti kan ada injeksi ya, kalian ke dokter dulu, kalian disuntik, divaksin ya, pokoknya entah vaksin tetanus atau HPV dan lain sebagainya. Itu juga untuk melindungi kalian, apalagi wanita ya gitu, yang rawan tertular penyakit seksual. Itu alasan juga guys, saya itu nggak mau sembarangan deket sama cowok ya guys. Kalau saya mau guys, banyak cowok-cowok cakep yang ngincer saya guys. Banyak bule-bule yang tertarik sama saya. Apalagi saya orangnya cerewet, saya pede, saya nggak maluan ya. Pokoknya saya itu mudah banget kalau cuma dapetin bule yang masih muda, cakep-cakep. Tapi tuh saya mempertimbangkan juga dari ya seperti itu tadi guys, pergaulan mereka. Bahkan dulu saya pernah kenal cowok di aplikasi online dating ya. Dia orang Belanda, dia masih muda banget ya, umur 22 kalau nggak salah. Cakep banget, dia tuh jujur, dia tuh cuma butuh pacar yang bisa dijadiin boneka dia setiap kali dia ingin ya guys. Intinya dia itu nggak mau serius, tapi tuh dia cuma butuh boneka tidur ya, boneka yang bisa dimanfaatin untuk nemenin dia tidur di kasurnya yang empuk itu guys. Nah tapi dia juga kasih kita imbalan, nggak cuma-cuma, dia tuh menawarkan saya, pokoknya kalau mau jadi pacar dia, jadi boneka dia, saya dikasih uang saku tiap minggu ya. Jadi kalau andai kata saya mau menerima tawaran dia, pasti saya sudah jadi cewek yang tajir guys. Nah gampang banget sebenarnya guys, kalau cewek itu pengen tajir atau dapetin cowok-cowok cakep daripada cowok yang ingin dapetin cewek-cewek cantik ataupun cewek yang mapan, itu lebih susah guys. Sebenarnya jadi cewek itu gampang banget. Kamu pengen kaya, gampang banget. Kamu pengen dapetin cowok cakep, gampang banget. Pokoknya tuh cewek itu serba gampang sebenarnya guys. Tapi ada dukanya juga kalau cuma kalian itu dimanfaatin, kalian dijadikan boneka ya. Jadi kalian tuh rugi gitu. Itulah ruginya cewek. Apalagi cewek itu rawan tertular penyakit seksual ya. Sebenarnya yang menularkan penyakit-penyakit
tersebut itu sebenarnya dari si cowok itu ya guys, yang sering gonta-ganti pasangan gitu. Nah, saya juga setiap hari itu berdoa, semoga saya tuh dapat jodoh yang baik, dapat cowok itu yang sehat, bersih gitu. Ya, saya juga takut guys, apalagi ya saya juga suka tertarik pengen memiliki pasangan bule ya. Saya cuma berharap tuh pasangan saya setia gitu. Ya, mudah-mudahan kita dapat jodoh yang baik gitu ya guys, kalian-kalian juga gitu. Karena dari cerita tetangga sebelah itu guys, kasihan banget, ternyata dia punya suami tuh yang suka gonta-ganti pasangan, apalagi suka cari cewek di luar gitu. Jadi tuh ternyata dia itu punya penyakit menular seksual. Jadi si istrinya itu, si cewek itu, dia itu tertular dari suaminya dia guys. Kasihan banget kan guys, betapa sedih dan teriris-iris hati si cewek tersebut guys. Nah, jadi bagi kalian ya, jangan cari pasangan itu dari cakepnya saja. Biasanya cowok-cowok cakep itu banyak ceweknya guys, banyak yang naksir gitu kan. Ya, ciri-ciri cowok brengsek itu, dia itu cakep, dia wangi, bersih, terkadang tuh kantongnya tebel, banyak duit. Jika kalian mau jadi pacar mereka, kalian bisa dibelanjain, kalian pergi shopping pasti diturutin, tapi kalian harus mikir dampaknya guys gitu. Apalagi cewek ya, sayang gitu. Nah, intinya guys, kalian tuh nggak usah takut, nggak usah malu untuk bertanya ya tentang kehidupan dia, latar belakang dia, dan berapa jumlah mantan dia, dan apa yang dia lakukan sama mantan-mantannya dulu ya guys. Karena ini juga penting. Saya selalu bertanya seperti itu sama gebetan-gebetan saya, mantan-mantan saya dulu, dan bahkan cowok saya yang sekarang guys. Saya itu orangnya pede, nggak pernah malu ya. Ya, kalau misalkan mereka ilfil atau mereka nolak saya, berarti mereka bukan jodoh saya dong. Nah, simpel saja seperti itu guys. Jadi jodoh itu udah tertulis ya di takdir dan nasib kita, itu semuanya udah tertulis ya. Jodoh kita siapa, pasangan kita siapa. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir jika kalian itu nggak akan dapetin apa yang kalian mau, terutama itu milih pasangan hidup. Walaupun kalian tuh nikahnya telat atau nggak dapat jodoh, jadi kalian sabar aja, karena manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan ya guys. Jadi bagi kalian yang masih jomblo, belum punya pacar ya, kalian nggak usah sedih gitu, karena memutuskan untuk punya pasangan dan menikah itu kalian harus pertimbangkan dari segi ono, segi ini, segi itu ya, dari bibit, bebet, dan bobotnya. Pokoknya kalian tuh semua harus tahu secara detail ya guys. Bahkan latar belakang keluarga dia juga, apakah dia berasal dari keluarga yang baik-baik atau tidak gitu. Walaupun sama cowok lokal atau cowok luar negeri, semuanya harus dipertimbangkan dan harus kalian pertanyakan. Gak usah takut ya. Oke guys, nah itu saja video kali ini ya guys. Jadi lakukan apa yang saya bahas di video ini jika kalian itu ingin dapetin pasangan yang baik, dan kalian juga harus jaga diri kalian baik-baik ya guys. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau jika pengen curhat kalian bisa DM di Instagram Tante Rosa ya. Dan terima kasih, bye.